Mensos, surat Menteri Kesehatan, Menteri Sosial. Menteri Sosial yang 11 kriteria ini bukan kriteria dari biakes miskin, tapi kriteria orang miskin. Ini biar orang lebih jelas, mau coba jelaskan itu Mas. Jadi kalau sekarang Pak Muhyi ingin mengatakan dengan kriteria yang sekarang sudah keluar lagi itu tim SLRT masih diperlukan atau tidak perlu lagi karena mengingat kalau bicara bansos di setiap kebijakan di setiap program bansos baik itu BPNT baik itu BKH baik itu yang lain-lain itu sudah sepaket dengan pendamping dan lain-lain semacamnya. Masih penting nggak SLRT? Kalau menurut saya penting tidak penting itu tergantung urgensinya dan kebutuhannya. Kalau ini dalam rangka untuk percepatan perbaikan data, saya rasa masih penting. Gitu. Masih penting, iya. Gitu ya. Karena makanya itu, ini kan kebijakan lokal ini. Ada atau tidaknya SLRT ini kebijakan lokal karena nasional sudah nggak ada gitu. Terserah menyerahkan semuanya pada Pemda. Maka dari itu urgensinya apa dibentuknya SLRT ini? Kalau dalam rangka percepatan agar semuanya segera valid, segera fix A1. Saya rasa masih diperlukan gitu loh. Karena tim yang ada untuk TKSK aja itu per kecamatan kalau tidak salah cuma ada satu itu. Satu. Jadi kalau ditopang dengan SLT akan lebih cepat gitu ya? Ya itu harapannya. Itu pun kalau betul-betul bekerja kan begitu Semoga. Pak. Semoga. Oke, Pak Muhyi, ini cerita sebelum masuk ke RDP kemarin. Sebetulnya hasil RDP kemarin itu apa sih? Jadi di RDP kemarin itu kan dari 14 kriteria menjadi 11 kriteria nih. Nah, 11 kriteria ini sebenarnya bukan kriterianya biakes miskin. Tapi kriterianya orang miskin. Kriterianya orang miskin. Iya. Ini perlu untuk dipahami pemirsaku. 11 kriteria keputusan Mensos Surat Menteri Kesehatan, Menteri Sosial. Menteri Sosial yang 11 kriteria ini bukan kriteria dari biakes miskin, tapi kriteria orang miskin. Ini biar orang lebih jelas, mau coba jelaskan itu Mas. Jadi artinya bansos ini mengacu pada 11 kriteria ini. Ya. Nah, gitu loh. Yang awalnya 14 kriteria itu. Nah, untuk biakes miskin kenapa mengacu pada 11 kriteria juga ini? Karena itu juga merupakan bantuan. Ya. Jadi spesifik. Ya. Satu apa namanya itu masuk dalam ruang lingkup bantuan. Iya. Jadi termasuk bantuan dari pemerintah juga, bantuan sosial juga kan seperti itu. Walaupun sifatnya itu lokal ya, jadi teritorial. Di Bangkalan aja kan begitu. Nah, artinya 11 kriteria ini bukan spesifik untuk biakes miskin, tapi untuk biakes miskin itu ada hal-hal yang perlu diperdetail lagi terkait dengan SOP-nya. Apakah harus saklek 11 kriteria ini ataukah ada toleransi kan seperti itu. Oh gitu. Nah, itu yang dibicarakan kemarin di RDP dengan Dewan dan pihak terkait. Apa keputusannya? Nah, akhirnya kan dari 11 kriteria ini dibacakanlah satu persatu. Nah, ini relevan atau tidak. Nah, akhirnya dari 11 kriteria ini ada 2 kriteria yang ditoleransi, Pak. Coba disebutkan tuh biar pemirsa juga paham. Dari 11 kriteria ini kan A, B, C sampai K. Nah, yang B ini mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, ini ditoleransi. Ditoleransi. Ya. Catat pemirsa. Nah, terus yang kedua, yang poin K ini tidak mampu membeli pakaian 1 kali dalam 1 tahun untuk setiap anggota rumah tangga. Nah, ini ditoleransi. Ditoleransi juga. Artinya meskipun itu bisa atau mampu membeli baju waktu lebaran 1 atau 2 itu nggak apa-apa kan. Ya, ditoleransi karena ini enggak ada parameter yang jelas, spesifik gitu loh, ambigu gitu loh. Di 2 itu ya. Nah, ya, jadi berarti tinggal 9. Nah, 9. Kesepakatan kita kemarin itu dari 11 ini. Nah, akhirnya kan kita toleransi menjadi 6. Oh gitu. Cukup memenuhi 6 kriteria karena ini sifatnya lokal ini gitu ya. Jadi, gitu itu. Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal dan kebutuhan masyarakat yang masih banyak belum tercover oleh BPJS sehingga akhirnya dari 11 ini artinya cukup memenuhi 6 kriteria. 6 kriteria. Sementara yang 2 sudah ditoleransi. Sudah tertoleransi gitu ya. Berarti dari 9 ada 3 lagi yang boleh
tidak melekat kepada penerima, gitu kan? Kan 6. 6, 2 toleransi berarti tinggal 4 lagi. Oh, dari 11 ke 6. Iya. 2 toleransi tinggal 4. 4. Oh begitu. Iya. Tak kira ngitungnya dari 11 itu 2 toleransi dan yang disepakati adalah 6. Bukan. Bukan. Jadi 11 ini disepakati 6. Nah, 6 ini 2 ditoleransi, yang otomatis lolos gitu. Berarti 4 dong. Jadi 4 saja. Itu disebutkan enggak atau masing-masing hanya 4 kriteria saja dari 11? Nah, jadi 11 itu 4 kriteria kan masih ada sisa 9-nya itu. Iya. Jadi dari 9 ini tinggal 4 memenuhi syarat saja itu. Dari 9 itu. Ya. Oh. Tidak menentukan poin A, B, C enggak ya. Enggak. Sing penting memenuhi 4 Iya. kriteria dari 11. 6, Pak, 6. Oh, dari 6. Tapi 2 toleransi tinggal memenuhi 4 saja dari 9 itu. Yang dari 9, Ya. 4 saja dari 9. Gitu Mirsa, ini catat ya. Nanti di sini akan juga ditayangkan tentang isi dari keputusan Minsos yang dikeluarkan bulan Maret kemarin ya. Surat, Pak. Surat ya. Surat Mensos. Surat Minsos yang bicara tentang masalah kriteria orang miskin. Yang dimana Biakes Maskin itu menginduk terhadap kriteria ini. Ya. Dan khusus Biakes Maskin yang sempat ramai kemarin sudah ada 2 toleransi dan 4 ya. 4 kriteria bisa memenuhi 4 kriteria dari 9 kriteria itu sudah dianggap memenuhi syarat untuk bisa mengakses Biakes Maskin. Okay. Gitu Bang Mohi ya? Betul. Luar biasa ini nanti dikirim ke redaksi ini, siap. ke redaksi ini biar orang biasa paham. Artinya untuk selanjutnya kinerja dan tugas di SLRT itu ada memastikan bahwa dari orang yang mengajukan itu harus memenuhi 4 ini. Ya. Gitu ya. 6, Ya. 6 ya. Jangan salah, biar tidak salah persepsi. 6. 6, 2 ditoleransi, tinggal sisa 4-nya. Oh, 6 gitu ya. Iya. 6 kriteria tapi 2 ditoleransi sisa 4. Gitu berarti pada akhirnya itu hanya 4 kriteria. Ya. Nah, kalau dengan demikian itu Pak Mohi ya, dengan demikian ini kesimpulan saya Pak Mohi, kalau salah koreksi. Dengan demikian orang masyarakat Bangkalan, rakyat Bangkalan tidak akan seruat kemarin untuk bisa mengakses program Biakes Maskin. Gitu, Pak Mohi. Jadi Ya? potensi untuk lolos itu lebih besar, Pak. Lebih besar gitu ya. Jadi artinya yang kemarin tuh cukup sulit menurut saya untuk bisa lolos 8 kriteria itu. Dengan adanya kebijakan baru ini harapannya masyarakat itu bisa lebih banyak peluangnya untuk bisa lolos parameter kriteria untuk bisa mengakses Biakes Maskin. Begitu. Pak Mohi, ini kan SK surat menteri. Kesepakatan di RDP Komisi D itu dengan para pihak kemarin itu, kepala dinas juga yang lain-lain ya. Itu apa hanya sekedar mau berdasarkan atas kesepakatan Komisi D atau berita acara RDP, atau tidak mau itu dituangkan dalam sebuah regulasi yang lain sehingga itu betul-betul mengikat Pak Mohi. Betul. Jadi kemarin itu sudah sempat dibicarakan terkait dengan hal itu. Tentunya ini nanti akan dituangkan di SOP SLRT gitu loh. SOP SLRT. Entah itu nanti berupa apa, keputusan SK kepala dinas atau perbub atau apapun bentuknya, itu yang belum kita update selanjutnya ya. Tapi yang pasti ini nantinya akan menjadi dasar SOP SLRT ketika melakukan survei ke lapangan. Survei ke lapangan. Ya. Oke, ini pemirsa, saya memang agak kesulitan kalau saya mencoba menghubungi kepala Dinsos ini untuk undang bisa sandasan ke sini biar ini lebih jelas dan lebih tegas lagi. Sebetulnya penting untuk bagaimana apa yang menjadi kesepakatan di ruang RDP Komisi D itu betul-betul tidak ada pergeseran dan tidak ada perubahan ya SOP-nya ya. Apakah itu bentuknya apa? Apakah hanya cukup dengan kesepakatan kalau RDP itu ya berita acara rapat gitu ya, atau itu mau dituangkan dalam sebuah keputusan bupati atau dituangkan dalam SOP keputusan dinas atau yang lain-lain. Tapi itu semua harus jelaskan gitu Pak, harus tertulis dan segala macamnya agar tidak ada ruang main-main lagi Pak Muhi, kan gitu Pak Muhi. Sebagai aktivis apa namanya yang diinginkan oleh Pak Muhi apa? Ya, Dari masalah kesepakatan itu.
Sebenarnya kesepakatan ini juga berimplikasi positif buat masyarakat ya. Jadi harapan saya itu masyarakat yang sudah mengeluh kesulitan finansial apalagi di era pandemi ini, itu harapannya bisa segera tercover, Pak. Karena kejadian yang ada di lapangan itu terkadang masyarakat sudah kesulitan gitu, tapi ternyata karena kriteria yang sudah tidak relevan itu akhirnya tidak lolos, Pak. Tidak lolos, ya. Tapi alhamdulillah kemarin kita rapat itu, Pak, setiap detail ini, setiap komponen ini dibahas satu persatu. Setiap item. Ya, jadi termasuk yang ambigu ini, Pak, yang poin air ini, Pak, yang poin H ini mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung, air sungai, air hujan dan lainnya. Ini juga masih masih on hold masih gitu. Jadi karena ambigu, kalau punya pet gimana gitu loh. Yang ukuran berapa kalau pet, karena hampir apalagi di kota ini walaupun miskin Pak punya pet kadang kan seperti itu. Makanya kesepakatan keempat kriteria, 6 kriteria itu bagian dari kebijakan lokal yang akan dilaksanakan di Bangkalan. Ya, semoga. Karena untuk mengukur item yang semacam itu kan sulit ini, gimana gitu ya. Kalau di orang kota masa nggak pakai pet kan gitu kan. Ya. Apakah itu justru akan menggugurkan orang bisa mengakses Biakes Miskin? Kan tidak manusiawi juga kan gitu Pak Mohi ya. Betul, sehingga akhirnya dari 11 menjadi 6 ini saja dan toleransi 2 sehingga hanya tinggal 4 ini sebagai salah satu bentuk itikat baik dari pemerintah agar masyarakat ini tidak sulit mengakses Biakes Miskin. Bentuk keberpihakan pemerintah, bentuk kepedulian dari semua elemen masyarakat yang tergabung dalam pembahasan kemarin gitu kan. Dan itu semua tidak ahistoris, artinya memang betul-betul berdiri di atas kenyataan di lapangan, pengalaman Pak Mohi ketika melihat bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah yang membutuhkan itu, semua itu digabungkan menjadi sebuah itu kebijakan Pak Mohi ya. Tapi ini yang saya tanyakan Pak Mohi, apa percaya saja dengan hasil itu bisa betul-betul dilaksanakan nanti? Kalau tidak itu justru tidak secara resmi ditulis di atas kertas apa itu bentuk keputusan bupati atau apa gitu? Nantinya kan tentu diupdate ini Pak. Jadi tidak hanya berhenti di RDP saja itu. Nantinya hasil dari RDP itu dituangkan dalam apa, nanti kita update Pak. Jadi kita update bagaimana maksudnya? Kita konfirmasi lagi nanti gitu loh. Sudah gitu. Berupa apa? Nah, jadi entah ke Dewan, entah ke Dinas Sosial, hasil dari rapat kemarin itu berupa apa? Apakah dituangkan dalam SOP atau Perbup atau apapun bentuknya yang sifatnya legal sehingga akhirnya mengikat dan harus dilaksanakan. Nah, ini nanti kita update, Pak. Nah, jadi tidak serta-merta setelah RDP kita biarkan saja, enggak. Nanti. Ya makanya ini kan sebetulnya bentuk desakan dari Pak Mohi agar ini lebih ditegaskan dan lebih untuk dijelaskan. Apakah ini nanti dituangkan dalam sebuah keputusan kepala dinas atau hanya sekedar berdasarkan tentang masalah berita acara rapat kerja, rapat dengar pendapat, atau ini nanti menjadi SK keputusan bupati sebagai SOP dari pelaksanaan SLRT, kan gitu Pak Mohi? Yang pasti begini Pak Aliman, kemarin sebelum ini dituangkan dalam SOP pun, sebelum ada keputusan yang memang resmi seperti itu, ini sudah diputuskan untuk berlaku mulai hari itu juga. Kemarin itu? Ya. Gitu. Nah, jadi apa yang disepakati itu berlaku mulai hari itu juga. Pengamatannya Pak Mohi sampai sekarang belum ada keluhan gitu ya, dari masyarakat, belum ada masukan, belum ada. Ya. Sejak ini disepakati masih belum ada keluhan dari masyarakat. Oke, itu pemirsa. Ini salah satu bentuk sanda-sanda dengan Pak Mohi, Ketua DKR Kabupaten Bangkalan yang getol memang membela terhadap hak-hak masyarakat miskin dalam mengakses layanan kesehatan dari masyarakat, dari negara. Dan tunggu, meskipun ini belum selesai, belum tuntas menurut saya, mestinya dituntaskan kemarin. Mestinya dituntaskan di forum itu, ini harus dituangkan di apakah itu Perbup, apa itu SK Bupati, untuk mengikat kepala dinas, untuk mengikat SLRT agar bekerja sesuai dengan apa yang menjadi keputusan itu. Ini kayaknya belum tuntas, tapi ini tanggung jawabnya Pak Mohi juga berserta yang lain-lain, agar ini segera untuk dituntaskan dan dijelaskan apakah ini nanti berbentuk SK, surat keputusan kepala dinas, tentang SOP SLRT atau SK Bupati tentang SOP SLRT atau gimana? Jangan-jangan nanti kalau ini tidak dikawal,
ini hilang tengah jalan, nanti kembali lagi kepada kemarin, Bang Muhi. Kalau saya kenapa masih tetap berpikir positif, Pak Aliman, karena kemarin itu juga hadir bagian hukum Pemda itu. Jadi, oh gitu. Ya, jadi artinya komponen-komponen yang akan merumuskan ini nantinya menjadi apa, di situ ada bagian hukum juga di situ. Ya mestinya kan tenggang waktunya, karena apalagi diberlakukan sejak hari itu gitu kan. Sampai sekarang masih belum ada kejelasan ini berbentuk apa semacamnya. Itu kan patut untuk dicurigai, Pak Muhi. Kalau curiga sih enggak, saya tetap berpikir positif. Nanti akan saya update ini, insya Allah sehari 2 hari ke depan nih saya akan update juga dengan beberapa peserta yang lain yang juga ikut. Karena di situ kan melibatkan bukan hanya DKR, Pak. Ya. Melibatkan ada G25, ya, Pak Dasuki, juga ada MCW, Pak Syukur gitu ya, dan yang lain-lain. Gini, Pak Muhi, negara ini, semua kelompok ini, kalau bicara masalah negara, kalau sudah ada kesepakatan harus ditulis. Ya. Harus ditulis dan harus betul-betul dirumuskan di waktu itu. Karena kalau tidak ditulis dan tidak disepakati waktu itu, tidak menutup kemungkinan ini akan diingkari selanjutnya. Tidak menutup kemungkinan loh, meskipun Bang Muhi itu ini husnudzon, apalagi di forum itu tidak dijelaskan, tidak disepakati ini akan dituangkan di surat keputusan kepala dinas atau surat keputusan bupati atau apa. Itu menjadi progres kita ya. Jadi running progres kita itu adalah untuk tetap mengawal ini, Pak. Keputusan yang kemarin itu tetap akan kita kawal sehingga akhirnya nanti tertuang dalam sebuah keputusan atau apapun bentuk legal formalnya. Yang pasti apa yang sudah disepakati, harapan kita itu dilakukan dan ada landasannya seperti itu. Harapannya kan? Iya. Harapan kan? Iya, tentunya nanti saya bilang tadi, kan ini running progress gitu loh. Iya. Nah, jadi kita tidak serta-merta terus pressure aja, tapi kita sambil lihat juga apa yang sudah disepakati ini sudah sampai sejauh mana progresnya, seperti itu, Pak Aliman. Oke, Pak Muhi, mudah-mudahan husnudzonnya menuai keberhasilan gitu ya, menuai kenyataan. Meskipun berulang-ulang orang yang berhusnudzon ketika bicara di ruang-ruang politik itu, di ruang-ruang di meja-meja politik itu justru banyak pengingkaran setelah itu. Ketika tidak diikat di waktu itu justru banyak pengingkaran dan tidak pura-pura lupa. Itu banyak macam itu. Mudah-mudahan tidak terjadi untuk kasus masalah ini karena semoga. akan banyak orang yang mengawasi, akan banyak orang yang ingat gitu ya. Apalagi itu ditulis kan, kemarin ditulis kan itu. Jangan-jangan tidak ditulis. tulis. Ada notulensinya. Oh gitu ya. Mudah-mudahan demikian. Pak Muhi, sebelum ini selesai tentang masalah harapan Pak Muhi terhadap SLRT, harapanmu terhadap pemerintah Kabupaten Bangkalan terkait dengan urusan layanan kesehatan, termasuk bansos dan lain-lainnya. Silakan Pak Muhi, sebelum ini kita selesai sandasan sebagai closing statement-nya. Saya berharap dari pemerintah Bangkalan sendiri ini sesegera mungkin mengidentifikasi masyarakat yang tidak mampu ini sehingga akhirnya bisa di-cover oleh bantuan pemerintah, terutama untuk khususnya di bidang kesehatan ini agar Bangkalan ini segera UHC, Pak. UHC minimal kan 95% UHC itu. Nah, ketika UHC sudah 95%, kalau masih ada orang sakit lagi itu, Pak, itu BPJS-nya bisa langsung aktif itu, tidak harus nunggu 14 hari. Maka harapan saya yang sekarang UHC-nya masih 62% ini segera mungkin bisa segera sampai ke standar UHC yang menjadi patokan dari BPJS. 95 ya. Ya. Pak Muhi, satu putaran sebelum tutup, satu putaran. Menurut Pak Muhi, kenapa UHC sekarang masih 60 berapa? 62%. 62%. Tidak, ini masih kurang sekitar 30-an sekian persen yang untuk 95. Apa kendalanya Pak Muhi? DTKS, masyarakat yang belum masuk di DTKS ini otomatis kan banyak yang dinonaktifkan nih PBI-nya. Bantuan dari pemerintah berupa KIS PBI ini itu banyak yang dinonaktifkan. Itu juga bagian dari upaya pemerintah agar semua masyarakat yang tidak mampu teridentifikasi sehingga nantinya bisa masuk DTKS dan berpotensi untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan sosial lainnya, tidak hanya BPJS ya. Nah, maka dari itu upaya ini semoga dari pemerintah pusat pun segera juga cepat dilakukan sehingga akhirnya Bangkalan juga bisa ngikut di situ sehingga akhirnya khusus di kesehatan ini dengan seiring UHC ini nantinya bisa tercover tanpa harus repot-repot keluar anggaran lain untuk pembiayaan masyarakat miskin terutama yang sakit gitu, Pak. Ini masih belum dijawab ini, Bang Muhi. Sebetulnya ini siapa yang harus untuk bekerja keras untuk bagaimana untuk memenuhi ke 95 UHC?
semua pihak terkait, terutama pemerintah Kabupaten Bangkalan ini harusnya sosialisasi terus dijalankan. Nah, terus himbauan-himbauan dan edukasi juga harus dijalankan agar masyarakat ini paham dan sadar bagaimana pentingnya menjadi peserta BPJS ini gitu loh. Karena ketika masyarakat ini tidak menjadi peserta BPJS, ini akan menjadi sama dengan kita nyimpen bom waktu gitu loh. Nah, karena nantinya ketika sakit ini akan bingung sendiri. Nah, sementara Biakas Maskin sendiri ini anggarannya kan sangat terbatas gitu loh. Nah, itu Pak maksud saya. Jadi Pak Muhyiddin tidak akan mengatakan bahwa tugas ini sebetulnya adalah salah satu fungsi dan tugas dari SLRT, Bunda ya? Oh, bukan. Bukan ya. Bukan. Tapi meskipun SLRT itu sebetulnya tidak hanya untuk bagaimana survei terhadap permohonan untuk mendapatkan biaya miskin, tapi itu juga untuk bagaimana memverifikasi data kan? Iya, betul. Kalau memang ada tugas itu, kenapa kok bukan SLRT? Tidak harus SLRT, Pak. SLRT ini kan salah satu komponen saja gitu. Oh, gitu. Nah, jadi banyak fungsi-fungsi yang lain yang harusnya juga ikut berperan untuk segera masyarakat Bangkalan ini bisa UHC gitu loh. Begitu ya. Iya. Oke, Pak Muhyiddin, terima kasih banyak Pak ya atas penjelasannya hasil dari RDP Komisi D tentang masalah tugas-tugas SLRT dan juga bagaimana makhluk SLRT itu bekerja selanjutnya. Mudah-mudahan harapan Pak Muhyiddin UHC Bangkalan segera 95 dari posisi sekarang 62% dari UHC. Mudah-mudahan ini tidak sampai 1 tahun lagi gitu ya. Oh iya, biar untuk segera. Lebih cepat itu lebih baik. Jadi tidak harus nunggu 1 tahun lagi. Ya. Mudah-mudahan segera tercapai harapannya dan juga dari sana-sana mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.